Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Teh, nama saya Anissa Dirani. Saya mahasiswa tingkat 3 dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya mau penyuluhan tentang aksi eksklusif ya Teh. Ya. Eh, untuk kegiatan acara ini, yang pertama ada pembukaan, isi, lalu penutup. Nah, untuk pembukaan ini, kalau boleh tahu Teh, Teteh namanya siapa ya? Imas. Mas. Teh Mas ya, umurnya berapa tahun Teh? 24. 24 tahun ya Teh. Sebelumnya nih Teh, Teteh udah tahu tentang aksi eksklusif belum sih? Belum. Oh ya, maaf Teh. Ya, makasih. Jadi aksi eksklusif itu adalah pemberian ASI, pemberian air susu ibu aja kepada bayi dari semenjak dia lahir sampai dia berusia 6 bulan. Nah, selama itu bayi itu nggak dibolehin buat minum atau makan tambahan ya Teh selain ASI tentunya. Apalagi jangan sampai dikasih susu formula ya Teh. Nah, untuk kandungan ASI ini sendiri, ASI ini mengandung nutrien zat gizi yang sesuai untuk bayi, yaitu mengandung lemak. Sumber kalori utama dalam ASI adalah lemak. Sekitar 50% ini ASI berasal dari lemak. Kadar kolesterol ASI lebih tinggi daripada susu sapi, sehingga bayi yang mendapat ASI mempunyai kadar kolesterol lebih tinggi. Di samping kolesterolnya itu, ASI mengandung asam lemak esensial, lalu mengandung karbohidrat juga. Jadi walaupun bayi nggak makan karbohidrat langsung seperti kita yang udah gede kayak nasi, umbi-umbian atau apa, ASI ini sendiri udah mengandung karbohidrat ya Teh. Lalu ada kandungan protein juga, garam dan mineral. Tentu saja mengandung vitamin, yaitu vitamin K, E, dan J. Nah, untuk vitamin K ini berfungsi sebagai katalisator dan pembekuan darah. Sedangkan vitamin E terutama terdapat di kolostromnya, yaitu kolostrum itu air susu yang baru pertama banget keluar Teh. Jadi nanti air susunya yang berwarna kekuningan Teh itu baru pertama banget dikeluarin ya Teh. Lalu mengandung zat protektif, mengandung lactobacillus bifidus yang berfungsi mengubah laktosa menjadi asam laktat dan asam asetat. Lalu mengandung lactoferrin, mengandung lisosom, komplement C3 dan C4, faktor anti streptococcus, antibodi, dan juga imunitas seluler. Nah Teh, sebelumnya tahu nggak manfaat ASI apa? Kurang tahu. Ya Teh, aku sebutin ya Teh. Jadi manfaat ASI bagi bayi itu yaitu mengandung nutrien, zat gizi yang sesuai bagi bayi, mengandung zat protektif, efek psikologis yang menguntungkan, mengurangi karies dentis, mengurangi kejadian maloklusi. Nah, sedangkan untuk manfaat ASI bagi ibu yang menyusui, yaitu aspek kesehatannya. Jadi mengurangi pendarahan. Tentunya kan kalau udah ngelahirin, pendarahan tetap ada ya Teh, mau itu sesar ataupun normal. Lalu mempercepat involusi uterus, mengurangi CA mamae, kanker payudara. Terus lebih cepatnya melangsingkan tubuh Teh. Jadi walaupun udah hamil, kita menyusui itu bisa termasuk diet alami Teh. Lalu aspek KB, metode amenorrhea laktasi, aspek psikologis, jadi ibu merasa lebih puas gitu Teh kalau misalkan memberikan ASI langsung kepada bayinya. Nah, untuk aspek teknisnya sendiri tidak merepotkan, hemat waktu, praktis, mudah dibawa kemana-mana tentunya ya Teh. Nah, kalau untuk keluarga sendiri, yaitu di bidang ekonominya Teh, soalnya kan kalau memberi ASI kepada bayi berarti tidak perlu mengeluarkan dana untuk membeli susu formula Teh. Nah, untuk aspek psikologisnya yaitu membahagiakan keluarga, kebahagiaan bagi keluarga karena anggota keluarganya bertambah. Lalu aspek kemudahan sangat praktis karena dapat diberikan di mana saja dan kapan saja. Nah, untuk manfaat ASI bagi negara ini Teh ya Teh, mengurangi angka kesakitan dan kematian anak, mengurangi subsidi untuk rumah sakit, mengurangi devisa untuk membeli susu formula, meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Nah Teh, di sininya di leafletnya juga
saya udah menuliskan kuliner ibu menyusui, di mana makanan yang harus dimakan sama ibu menyusui ya teh. Iya. Itu ada sayuran berwarna hijau karena kaya akan vitamin A baik untuk ASI, sereal atau bubur gandum, buah jeruk, kacang-kacangan, daging sapi tanpa lemak, produk susu rendah lemak, telur dan air mineral. Kalau air mineral itu wajib ya teh. Lalu di sini juga saya udah menuliskan 9 tips memperbanyak ASI, terus apa saja langkah-langkah untuk mulai dan mencapai pemberian ASI eksklusif, terus kapan dan bagaimana ASI itu diberikan. Nah, ini dari saya udah selesai teh. Sebelumnya ada bertanyakan teh? Mau nanya kalau bayi dari kapan dikasih makannya, makan Tambahannya teh. makan tambahan? Untuk bayi ini sendiri boleh dikasih makanan tambahan itu pas dia di usia 6 bulan ke atas ya teh. Tapi kalau pemberian ASINya sendiri boleh dilanjut sampai bayi itu berusia 2 tahun teh. Tuh. Ya, saya itu udah bikin poster dan cuman udah bikin sama saya. Ini masih bikin. Jadi ASI eksklusif ini sendiri kan mencegah stunting ya teh. Iya. Jadi pemberian ASINya itu sampai usia 6 bulan, yang eksklusifnya yang benar-benar wajib itu kalau misalkan ASINya keluar banyak ya teh. Terus memberikan ASI yang pertama keluar yaitu colostrum, yaitu ASI yang berwarna kekuningan. Jadi kalau pertama teh mau ngasih ASI ke bayi, jangan takut karena warnanya kuning, karena itu yang paling bagus teh. Nah, pada usia 6-8 bulan ini berikan makanan lemak, yaitu makanan yang mudah dicerna sama bayi 3-4 kali. Terus berikan biskuit atau buah yang mudah dilombekin teh. Nah, lalu berikan makanan pendamping ASI untuk anak usia 6 bulan sampai 2 tahun. Tapi ASI tetap dikasih teh sesering mungkin kalau misalkan di air susunya masih keluar ya teh. Terus usahakan jangan jangan kasih dulu susu formula di bawah usia 6 bulan. Kalau misalkan 0-6 bulan itu kalau bisa tetap ASI. Jadi teteh harus banyak makan yang bisa memperbanyak ASI ya teh. Nah, untuk bayi ini sendiri usahakan paling sedikit itu 8 kali sehari kasih susunya teh. Kan kalau bayi 0-6 bulan itu nggak makan apa-apa kan teh, jadi usahain 8 kali sehari. Kalau misalkan bayinya masih tidur, bangunin aja teh kalau udah waktunya nyusu. Kalau gitu udah cukup teh? Ya cukup. Nah, kalau gitu teh, jadi kesimpulan dari materi ini tuh, untuk pemberian ASI eksklusif ini harus diberikan pada bayi usia 0-6 bulan. Gak boleh dikasih dulu makanan atau minuman selingan, apalagi susu formula. Nah, di atas 6 bulan itu teteh udah bisa ngasih makanan atau minuman tambahan yang pasti gitu teh. Iya. Kalau gitu sekian dari saya teh. Iya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga bermanfaat ilmunya ya teh.